Oke, selamat sore. Jumpa lagi dengan channel Dr. Candlestick. Untuk pembahasan saham selanjutnya adalah kita masuk ke saham ASA atau Adisarana Armada. Nah, di sini saham ASA sendiri di bulan Oktober ini pernah mencapai puncaknya di angka 4.000, lalu kemudian saham tersebut terus turun dan jatuh di angka hampir di angka 750 di periode Januari 2023. Kurang lebih 1,5 tahun saham tersebut turun dari 4.000 ke angka 760. Nah, kalau kita belajar dari garis MA5 dengan MA27 bahwa ketika harga ini di puncak, harga ini memang kelihatan akan turun ya, akan turun ke bawah karena untuk proses akumulasinya sendiri ini sudah cukup tinggi. Nah, kemudian didorong mungkin dengan kondisi keuangan sehingga saham tersebut terus longsor turun ke bawah sampai menuju kepada titik tertentu di sini. Nah, di sini memang ada beberapa rekomendasi ketika kita diinformasikan bahwa MA5 ini sudah memotong MA27, artinya ada posisi buy di sini. Ada posisi buy, ternyata saham tersebut malah lebih turun lagi. Nah, ini kita harus kombinasikan dengan chart untuk Fibonacci-nya untuk melihat posisi-posisi yang kira-kira di mana titik keseimbangan dari saham tersebut, seperti itu. Nah, untuk trading dari waktu yang dekat pun juga begitu sama. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada signal untuk downtrend, artinya saham ASA ini akan melakukan koreksi atau menemukan titik support barunya. Apakah titik support barunya itu di angka 1100 atau dia kembali lagi di angka 1000? Seperti itu. Kalau di angka 1000 sudah otomatis dia menuju kepada titik akumulasi ataupun juga grafik akumulasi untuk volume perdagangan terbesar. Kalau kita lihat ya. Nah, kemungkinan pergerakannya akan seperti itu. Nah, lalu kemudian kita bisa checking untuk laporan keuangannya untuk saham ASA ini total asetnya ini dari tahun ke tahun selalu meningkat. Jadi kondisi yang sekarang di 2022 itu sama dengan di kondisi 2023. 2022 sama dengan kondisi 2023, akan tetapi kalau kita lihat di sini ada peningkatan, akan tetapi kalau dari sisi pendapatannya di sini tahun 2002 lebih tinggi daripada tahun 2023. Tapi kalau kita lihat nilai sahamnya itu justru malah turun ke bawah ya. Dari 2021 sampai ke 2023 ini ada peningkatan, tapi justru sahamnya malah turun ke bawah. Begitu juga dengan laba bersihnya itu mengalami peningkatan. Lalu kemudian IPS-nya ada di angka 20, kemudian PER-nya ada di angka 60, dan value per share-nya di angka 700. Jadi terkadang antara laporan keuangan dengan kondisi charting-nya ini kadang suka tidak sinkron, suka tidak sama. Padahal kalau kita lihat dari laporan keuangannya 2022 itu mengalami peningkatan laba, akan tetapi justru sahamnya mengalami penurunan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kita mengerti prinsip volume ataupun prinsip transaksi terbesar ya, transaksi terbesar ketika sebuah saham diperdagangkan, kita bisa tahu sebenarnya di mana para investor besar itu menaruh atau meletakkan sahamnya atau menaruh uangnya ya. Nah, kalau kita lihat memang di sini di ASA ini dia sudah melewati garis yang bisa dibilang cukup besar ya. Jadi di sini ada garis-garis merah, volumenya ini pernah di angka 1000 nih. Jadi kalau misalnya di 1000 ini bisa saja angka yang dari 1400 ini diturunkan lagi ke 1000 karena tidak semua uang
atau tidak semua saham yang dibeli angka 1000 oleh investor besar ini langsung dijual ketika angka 1400. Tapi mungkin sama dia dijual sebagian, lalu kemudian dijual lagi secara bertahap sambil menurunkan harga ke bawah. Lalu kemudian ketika mencapai harga 1000 lagi, kemudian kan banyak beberapa orang yang berpikiran sudah rugi loss 40% ataupun bingung gitu ya, khawatir akhirnya dia melakukan yang namanya jual rugi. Nah, disitulah para investor ataupun para pedagang besar dia kembali lagi membeli saham untuk kedua kalinya, kemudian harganya pun dinaikkan lagi ke atas seperti itu. Nah, jadi memang kalau kita pahami dari volume perdagangan besar seperti ini, kita bisa tahu saham ini sebenarnya akan kembali lagi kemana, kemudian akan balik kemana gitu. Jadi kalau memang sudah cukup tinggi, pasti dia akan turun ke bawah, lalu kemudian dia akan kembali diperdagangkan untuk kembali ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu pendapat dari saya. Saya juga belum lama melakukan trading. Ini hanya kesimpulan yang mungkin bisa saya lihat dari pengalaman saya selama saya trading. Semoga bermanfaat. Selamat sore.